Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang persoalan riba, kemudian melangkah kepada memberi kemudahan bagi mereka-mereka yang terlilit dengan persoalan utang dan sulit untuk membayarkan utangnya. Para hadirin sekalian, mereka-mereka yang berutang ini, mereka yang mudah terperangkap kepada persoalan riba. Secara umum, mereka yang berutang ini dapat dibagi minimal kepada 3 golongan, 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang berutang karena ingin meningkatkan dan memperluas usahanya, bisnisnya. Dia menginginkan tambahan modal yang berlebih, karenanya dia berutang. Yang kedua, mereka yang berutang karena memang butuh modal baru. Usahanya yang lalu mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengalami musibah. Sehingga untuk melangsungkan usahanya itu, maka dia berutang. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang berutang karena memang amat sangat terpaksa. Dia dililit oleh kesempitan hidup yang menderas. Sehingga dengan sangat terpaksa dia berutang. Mereka-mereka inilah yang sekali lagi mudah terbelilit dengan persoalan-persoalan utang yang mengandung riba. Di ayat yang ke-280 yang sudah kita bacakan dan kita bahas sekilas pada pertemuan kita pekan yang lalu, di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika sekiranya orang itu punya kesulitan membayar utangnya, maka hendaklah diberi tangguhan, diberi tenggang waktu sampai dia mengalami hal yang mudah di dalam melunasi utang-utangnya. Tetapi Allah memberi pilihan yang terbaik. Wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kalian bersedekah, tentu itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ada di antara saudara-saudara kita yang memang jatuh bangun di dalam berusaha. Tetapi semangatnya tak pernah reda. Dia yakin
bahwa dalam berusaha itu dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanggung jawab dalam keluarganya sebagai seorang kepala keluarga. Ada juga mereka yang berutang itu karena betul-betul memang sebuah hal yang mendesak sangat dan tak ada lagi pilihan yang lain. Nah, perhatikanlah mereka dua kelompok ini. Kelompok yang berutang, tapi dia orangnya jujur, dia orangnya komitmen, dia orangnya pekerja keras, tapi Allah masih memberi ujian-ujian di dalam usahanya. Pada saat tertentu ketika utangnya jatuh tempo, maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah fanadhiratun ila maisarah. Cobalah beri kelapangan dengan menunda tenggang waktu di mana dia harus membayar utangnya sampai dia punya waktu atau kesempatan yang mudah dan lapang untuk itu. Tetapi ada pula orang yang memang selayaknya diberikan kepada mereka sedekah. Utangnya disedekahkan kepada mereka. Karena menurut perhitungan, mereka benar-benar orang yang sangat membutuhkan dan hampir sangat kecil kemungkinannya untuk dia bisa bangkit dalam perbaikan ekonominya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kalian bersedekah, itu lebih baik bagi kalian. Pilihan terakhir ini adalah pilihan yang mulia. Dan tentu hanya orang-orang yang mulia yang bisa mengambil peluang mulia ini. Mereka bersedekah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam pertumbuhan, di dalam perjalanan ekonominya. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Tentang bersedekah ini sudah kita sampaikan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan dan menegaskan keutamaan-keutamaan dari bersedekah itu. Saya ingin membacakan beberapa hadis dan mudah-mudahan kita memahaminya, tentu untuk direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidaklah akan berkurang harta seseorang disebabkan karena dia bersedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Seseorang yang gemar memberi maaf, hamba yang sering memberi maaf, maka Allah akan menambahkan kemuliaannya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Dan seseorang yang tawadhu', merendahkan diri, tidak takabur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Yang kedua, jemaah sekalian, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Beliau menyatakan, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'.
sedekah itu dapat menolak 70 bab dari keburukan dan kejahatan. Sedekah dapat menolak 70 bab keburukan atau kejahatan. Selanjutnya, Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau menyatakan, la ayyatasaddaqal mar'u fi hayatihi bidirhamin khairul lahu min ayyatasaddaqa inda mautihi bimi'atin. Jika sekiranya seseorang di masa hidupnya dia bersedekah dengan 1 dirham, itu lebih baik daripada dia bersedekah ketika menjelang kematiannya. Seseorang yang bersedekah di masa hidupnya 1 dirham, itu jauh lebih baik dibanding dengan dia bersedekah ketika mendekat kematiannya bimi'atin, dengan 100 kali lipat. Kalau orang bersedekah di masa hidupnya, maka tentu ini bukan amalan-amalan yang murah. Ini amalan orang yang senantiasa berlapang dada, memanjangkan tangannya untuk membantu saudaranya yang lain. Sedangkan orang yang bersedekah ketika mau mati, maka sudah bisa kita bayangkan. Nanti mau meninggal baru dia bersedekah. Tentu dia berharap pula bahwa dengan sedekah yang dia lakukan itu di akhir penghujung hidupnya bisa mendatangkan kemaslahatan baginya nanti di alam kuburnya maupun di hari akhirat nanti. Tetapi Rasulullah menyatakan orang yang bersedekah di masa hidup itu 100 kali lebih baik dibanding dengan orang yang bersedekah menjelang kematiannya. Dalam hadis yang lain, jamaah sekalian, hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah menyatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada orang yang bersedekah dengan 1 dirham. Itu pahalanya mendahului, nyampai di sisi Allah dibanding dengan yang bersedekah 100.000 dirham. Kalau sahabat bertanya, kalau kaifa? Sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Kala, beliau menjawab, rajulun lahu dirhaman. Ada seorang laki-laki, dia hanya punya 2 dirham. Akhadha ahaduhuma, dia mengambil salah satu dirham untuk dia pakai menutupi kebutuhan dirinya. Fatasaddaqa bihi. Lantas yang satunya lagi, 1 dirham lagi, dia gunakan untuk bersedekah. Karena cintanya kepada saudaranya. Karena yakinnya dia akan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara warajulun lahu malun katsir, ada laki-laki lagi yang punya harta yang banyak. Fa akhadha min 'irdihi 100,000 fatasaddaqa biha. Lantas dari harta yang banyak itu dia mengambil 100.000 di antaranya, lantas dia bersedekah. Maka lelaki yang kedua ini yang mempunyai harta yang banyak, 100.000 yang dia sedekahkan itu tidak punya bekas sama sekali dalam hartanya yang berlimpah. Sementara lelaki yang pertama dalam sehari dia berusaha dia hanya mendapatkan 2 dirham. 1 dirham
dia pakai untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Yang 1 dirham lagi sebenarnya masih ingin dia menutupi kebutuhannya yang lain. Tapi karena cintanya kepada saudaranya. Yang kedua, karena yakinnya dia akan jaminan Allah, maka yang 1 dirham itu dia sedekahkan. Pahalanya yang bersedekah 1 dirham lebih dulu sampai di sisi Allah dibanding dengan yang bersedekah 100.000 dirham. Jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan saudara kita yang bersedekah dengan 100.000 rupiah kepada saudaranya yang dia itu betul-betul karena kebutuhan hidup yang sangat mendesak sehingga dia berutang 100.000. Dan dalam perjalanan kehidupan sehari-harinya dia terseok-seok mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka 100.000 itu punya fadilah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, bagaimana kalau dia bersedekah lebih dari 100.000 terhadap saudaranya yang amat sangat membutuhkan? Tentu dibutuhkan kebesaran jiwa yang didorong oleh keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di sana ada dinyatakan, istanzilur rizqa bis sadaqah. Mintalah turunnya rezeki itu melalui sedekah. Sedekah tidak akan membuat seseorang itu menjadi miskin selama caranya dia bersedekah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syariat Allah itu? Quran menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di tengkukmu. Pelit, kikir. Sehingga Allah membuat perumpamaan orang yang kikir dan pelit itu seperti orang yang membelenggu tangannya di tengkuknya. Tetapi Allah juga melanjutkan, wala tabsutha kullal bas. Jangan juga terlalu memanjangkan tanganmu dengan sepanjang-panjangnya. Kalian berikan semua harta kalian. Jangan. Fataq'uda maluman mahsura. Kamu akan menjadi orang yang menyesal dan tercela. Jamaah yang dirahmati Allah. Ada pepatah yang mengatakan, ini mungkin juga kata-kata bijak, bahwa semut itu berkumpul di mana ada manisan. Kalau manisannya sudah hilang, maka semut itu akan menjauh mencari manisan yang lain. Ketika seseorang berharta, mungkin banyak temannya, banyak koleganya. Tapi ketika hartanya hilang, maka entah kemana kaburnya teman dan kolega itu. Nah, bersedekah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengundang turunnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Keterangan yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di sana dinyatakan, zillul mu'mini yaumal qiyamah sadaqatuhu. Naungannya orang yang beriman pada hari kiamat nanti adalah sedekahnya. Ketika kita semua berdiri di padang mahsyar, menunggu giliran
kehadiran pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki setiap hamba pada hari kiamat nanti sebelum dia ditanya dan menjawab 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan umur itu. Yang kedua, wa an ilmihi fima amil. Dia akan ditanya tentang ilmunya, sejauh mana dia mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, wa an malihi. Dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina tasabahu wa fi aina anfaqahu. Dari mana hartanya didapat dan kemana harta itu digunakan. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Dia ditanya tentang badannya, sampai di mana badan ini dipakai sampai dia punah, sehingga dia punah. Kalau yang lainnya ada 3 hal, cuma 1 pertanyaan. Tapi harta 2 pertanyaannya. Dari mana dia dapat harta itu dan kemana digunakan. Padahal dalam harta orang yang berpunya ada haknya orang lain. Orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Para hadirin yang dirahmati Allah. Itu sebabnya. Sehingga Allah menyatakan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian bersedekah, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Di ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah, Allah kembali menggugah hati setiap orang yang mengaku diri beriman. Allah nyatakan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan suatu hari di mana pada saat itu kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pada saat itu setiap jiwa dicukupkan oleh Allah apa yang dia usahakan di masa hidupnya dahulu kala. Wa hum la yuzlamun. Mereka tidak pernah dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain Allah nyatakan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala adalah 10 kali lipat. Ini standar minimal balasan Allah terhadap orang yang berbuat baik secara umum. Tetapi orang yang bersedekah fi sabilillah, standar minimalnya 700 kali lipat ganjarannya dari Allah. Minimal. Maksimalnya unlimited. Tak terhingga. Allah nyatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya, Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Terhadap mereka yang memperoleh harta dengan cara berbuat aniaya, maka tentu semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh harta dengan cara menganiaya, haknya orang diambil, haknya orang tidak dibayarkan. Itu menganiaya. Termasuk diantaranya adalah mereka yang melakukan riba. Menganiaya. Maka semua akan ada pertanggungjawabannya. Bagaimana dengan mereka yang berlimpah hartanya tetapi tidak memperhatikan kaedah-kaedah syariat Allah.
tidak bersedekah, tidak berzakat, hartanya yang berlimpah itu bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil, tentu tidak akan mendatangkan keselamatan bagi dirinya, tentu juga bagi keluarganya. Karena keluarganya tidak menutup kemungkinan dia akan juga memakan harta-harta yang didapat dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pada hari itu semua yang diusahakan oleh manusia akan dicukupkan oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan, sementara dosanya tetap satu. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan keburukan, maka balasannya hanya sebatas keburukan yang dilakukan itu. Tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada yang namanya dosa besar. Keburukan yang berdampak besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa-dosa besar yang membinasakan itu, kata Rasulullah, beliau menyatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah kalian dosa-dosa besar yang membinasakan. Di antara dosa yang besar yang membinasakan itu adalah akilur riba, si pemakan riba, si pemain riba. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sayangi diri kita sayangi keluarga kita. Mari kita benar-benar berusaha, berjuang, meraih kesenangan dan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauhi perbuatan dosa, meskipun itu kelihatannya mengasyikkan. Karena perbuatan dosa itu menyebabkan hati jadi gelisah. Hati jadi gelisah. Menyengsarakan dunia dan akhirat. Tapi pasti perbuatan dosa itu tak ada yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita. Menyayangi kita semua dan keluarga kita. Sehingga hari-hari esok kita insya Allah. Hari-hari esok yang jauh lebih baik dibanding dengan yang sekarang ini. Mari kita berjuang bersama. Berfastabiqul khairat. Dalam menggapai dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.